Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Lunte, Prodi Pendidikan Kimia NPM 2013-0003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar kimia analitik. Pengantar kimia analitik atau kimia analitik itu adalah merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan dan pengukuran unsur atau senyawa kimia. Menyangkut komposisi kimia suatu materi merupakan satu-satunya cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai penerapan begitu luas seperti pada kimia organik, biokimia, kimia anorganik, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu forensik dan lain-lain. Kimia analitik dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu kimia analisis kualitatif dan kimia analisis kuantitatif. Kimia analisis kualitatif merupakan menyatakan keberadaan jenis suatu unsur atau senyawa dalam sampel. Kuantitatif adalah menyatakan jumlah atau kuantitas suatu analit dalam sampel. Apa yang dimaksud dengan analit? Analit adalah komponen atau unsur senyawa dalam sampel yang akan ditentukan jenis dan jumlahnya. Analisis kualitatif bertujuan tujuan utamanya untuk mengidentifikasi komponen dalam zat kimia, menghasilkan data kualitatif seperti terbentuknya endapan, warna, gas, maupun data numerik lainnya. Biasanya digunakan sebagai langkah awal untuk analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kuantitas dari setiap komponen yang menyusun analit, menghasilkan data numerik yang memiliki satuan tertentu, umumnya satuan volume, satuan berat atau konsentrasi. Umumnya juga melibatkan proses kimia dan proses fisika. Analisis kuantitatif yang melibatkan proses kimia seperti gravimetri dan volumetri. Jenis-jenis analis berdasarkan sifat analis terhadap komponen analitnya. Yang pertama yaitu analis perkiraan, yang merupakan bila keberadaan komponen dalam sampel belum dapat dinyatakan dengan pasti. Disebut analisis semi kualitatif dan semi kuantitatif. Yang kedua yaitu analisis parsial. Analisis parsial hanya sebagian komponen sampel yang dianalisis, sebagian lainnya tidak. Yang ketiga yaitu analisis komponen renik. Hanya komponen mikro atau renik yang ditetapkan keberadaannya secara kualitatif atau kuantitatif. Yang keempat yaitu analisis lengkap. Apabila keseluruhan komponen penyusun sampel dianalisis sehingga diperoleh komposisi sesungguhnya dari komponen penyusun sampel, dan juga mengandung informasi lengkap yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jenis analisis berdasarkan kuantitas analit yang ingin ditetapkan. Yang pertama yaitu analisis makro bila kadarnya besar, yang kedua analisis semi makro bila kadarnya kecil, dan analisis mikro bila kadarnya sangat kecil. Perbedaan antara kimia analitik dengan analisis kimia. Kimia analitik bertanggung jawab terhadap pengembangan dan validasi metode baru ataupun memperbaiki metode yang sudah ada, sedangkan analisis kimia merupakan pekerjaan rutin dalam mengaplikasikan suatu metode. Contoh analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis jenis dan kandungan unsur yang terdapat dalam suatu sampel, pengukuran kemurnian suatu zat, menentukan pencemaran polutan di udara, laut, dan tanah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan kimia analitik secara umum. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan masalah. Yang kedua merancang prosedur eksperimen. Yang ketiga melaksanakan eksperimen dan mengumpulkan data. Yang keempat menganalisis data hasil eksperimen. Yang kelima melaksanakan hasil eksperimen. Aplikasi kimia antara lain yang pertama yaitu uji kualitas. Contohnya kualitas udara di sekitar, air yang diminum ataupun makanan yang disantap dapat ditentukan komponen-komponennya dengan analisis kimia. Yang kedua penentuan kadar unsur senyawa yang bermanfaat atau bernilai tinggi. Contohnya itu penentuan keberadaan dan kuantitas unsur-unsur seperti uranium, nikel, besi, emas, tembaga memerlukan peran kimia analitik. Penentuan kadar lemak, karbohidrat, protein, dan zat gizi lainnya yang terkandung dalam makanan. Yang ketiga itu diagnosa penyakit. Contohnya itu gangguan liver dapat diketahui dari tingkat konsentrasi bilirubin dan enzim fosfatase alkali dalam darah. Manusia yang menderita penyakit gula dapat dideteksi melalui tingkat konsentrasi gula dalam darah dan urin. Yang keempat yaitu penelitian. Contohnya itu pada penelitian penentuan logam berat dalam perairan dan penentuan parameter air seperti kesadahan, keasaman, dan karbon dioksida. Penelitian di bidang pertanian yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesuburan lahan pertanian yang digunakan dengan menentukan konsentrasi unsur N, P, dan K dalam tanah.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan jalannya, baik itu perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.